Saudara, setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, ada satu prinsip yang kita harus alami. Sama seperti ketika pada waktu itu, Bait Allah itu dibangun dengan konsep, dengan skema. Yang pertama ada namanya halaman Bait Allah. Dan yang kedua ada namanya ruang kudus. Dan yang ketiga, yang paling di dalam, itu ada namanya kemah Maha Kudus, ruang Maha Kudus. Saudara, semua ini sebetulnya mengandung sebuah prinsip ilahi dalam kehidupan kita dalam menghampiri Tuhan. Kenapa ada sorak-sorai, ada puji-pujian? Itu ketika kita memasuki halamannya. Ada sebuah mazmur Daud yang berkata, ku masuki gerbangnya dengan syukur. Saudara, sukacita, sorak-sorai itu menjadi warna ketika kita memasuki pintu gerbang. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita belum mengalami tahap yang berikutnya. Yang berikutnya, kita masuk menghampiri di ruang kudus. Nah, ini bicara kita mengalami keselamatan, mengalami penebusan, mengalami identitas yang baru. Kita ini anaknya. Kita ini orang-orang yang dikasihi. Karena itu ketika kita memasuki halaman, di situ ada korban sembelihan dan memasuki lebih dalam lagi ada ruang kudus, saudara. Imam-imam mulai bertugas lebih dalam. Tapi ruang Maha Kudus, itu tidak ada suara gegap gempita. Bahkan tidak ada sorak-sorai. Hampir tidak terdengar. Dan yang bertugas di sana hanya satu orang, yaitu imam besar. Bahkan tugasnya setahun sekali dia memasuki ruang Maha Kudus itu. Nah, Alkitab berkata, sekat pemisahnya itu sudah terbuka. Kita dipanggil untuk masuk ke ruang lebih dalam ruang Maha Kudus. Tapi prinsipnya masih sama. Kalau kita masih bergulat dengan struggle di jiwa kita, pikiran kita, dosa kita, pelanggaran kita, sangat sulit kita memasuki ruang Maha Kudus. Karena itu kalau kita datang beribadah, tidak ada yang salah. Teduh sejenak, minta ampun, berhenti dari kemarahan, berhenti dari pikiran yang terdistrak. Doa bukan untuk yang lain, doa untuk diri sendiri. Jangan sampai kita mau mengangkat tangan, ada sesuatu menuduh di hati kita. Waktu kita mau mengangkat tangan, bahkan mempersembahkan persembahan, ada sesuatu berbicara di hati kita. Saudara, ini kebenaran. Bahkan Yesus berkata, kalau sesuatu bicara di hati kita, tinggalkan dulu, titip dulu persembahannya. Berbaik, bereskan dulu. Nah, Tuhan mau menggarisbawahi betapa pentingnya sebuah keterhubungan. Makanya prinsip tadi, Bait Allah itu bukan dibangun sendiri-sendiri, dibangun dalam satu kesatuan. Dibangun dalam satu kesatuan. Sehingga setiap orang yang datang ke rumah Allah boleh tenang, boleh teduh, namun juga boleh bersorak-sorai pada setiap tahapan proses di mana dia menghampiri Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan lihat, saudara, 2 Torik pasal yang ke-15. Kita akan belajar satu tema, kuasa dari keterhubungan yang lebih baik. Saudara, bicara tentang keterhubungan, ini yang luar biasa. Yesus datang ke muka bumi untuk dia memulihkan hubungannya. Untuk memulihkan hubungan Bapa, Allah pencipta langit dan bumi ini dengan umat ciptaannya. Dan ada satu prinsip yang tidak bisa diabaikan di mana darahnya itu tersedia buat kita. Namun ketika kita mengaku dosa, ketika kita merendahkan diri, meminta darahnya yang tersedia, darahnya itu bekerja. Karena itu saya mau berkata, saudara, setiap keterhubungan dari hidup kita kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan nanti yang lebih penting, saudara, bukan hanya kepada Tuhan, bukan kepada sesama, tapi kepada diri kita.
itu perlu mengalami sebuah kemajuan, keterhubungan yang lebih baik. Sebagai sebuah contoh. Saya percaya Zakeus, dia sadar kekurangan sebagai pribadi yang gemuk, pendek, bahkan dia dinilai sebagai orang yang di masyarakat dimusuhi, dibenci. Karena sebagai figur yang merugikan masyarakat. Tapi dalam peristiwa itu, Zakeus ketika bersama dengan orang banyak hendak melihat Yesus, ini yang saya mau garis bawahi. Zakeus tidak lagi merasa rendah diri. Zakeus tidak lagi merasa minder. Zakeus tidak lagi merasa, aku ini sampah masyarakat. Aku ini nggak layak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Zakeus tidak lagi merasa, aku tidak mungkin dikunjungi Yesus. Yang ajaib, Zakeus nggak berpikir terlalu jauh. Dia hanya ingin punya satu momen terhubung dengan pribadi yang dia mau kenal, yaitu Yesus. Makanya dia berlari mendahului orang banyak dan naik ke atas sebuah pohon ara. Dan dia menantikan Yesus di sana. Saudara, cerita ini menyiratkan kepada kita, Zakeus sembuh, Zakeus pulih, dan Zakeus mengalami Tuhan. Seberapa banyak kita mau mengalami Tuhan? Mulailah dari kesembuhan di dalam. Seberapa jauh kita mau mengalami Tuhan? Mari pulihlah dari dalam. Sehingga kita terhubung dengan diri kita, dan kita dapat bahagia dengan diri kita, kita dapat puas dengan diri kita, sekaligus kita dapat tumbuh dengan diri kita yang sudah pulih dan sembuh itu. Karena kalau kita masih terhubung dengan luka-luka yang lama, sangat sukar untuk pulih dan sembuh. Mari lihat apa yang ditulis dalam 2 Tarik pasal 15 ini, tentang keterhubungan Raja Asa. Kita akan lihat saudara ayat yang pertama, pembaharuan oleh Asa, 2 Tarik pasal 15. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Binyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu. Jadi bayangkan, unik sekali. Tuhan beserta dengan kita ketika kita meluangkan waktu untuk terhubung beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat 3-nya ini menarik. Nabi Tuhan berkata begini, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat 7-nya, saudara. Ini yang saya katakan, ketika keterhubungan diri kita dengan diri kita yang pulih, yang sembuh, semakin baik, ada sesuatu yang besar yang kita siap respon dari Tuhan. Karena itu Nabi Tuhan berkata begini, tetapi kamu ini, kepada Raja Asa, kuatkanlah. Banyak orang fokus kepada orang lain. Dia mau kuatkan orang lain. Banyak orang berupaya dukung orang lain. Tapi dia abai dengan dirinya. Banyak orang berusaha menguatkan, menyemangati, mengulurkan tangan buat orang lain. Tidak ada yang salah, saudara. Tapi jangan abai dengan diri sendiri. Tahun 2025 ini,
kita harus punya fokus yang betul-betul dengan diri kita sendiri. Oke. Kenapa Marta mendapat sebuah sorotan yang unik di Alkitab oleh Tuhan Yesus? Marta, Marta. Marta, Marta. Engkau khawatir. Karena engkau khawatir, kau menyusahkan dirimu sendiri. Ketika dia terhubung dengan kekhawatiran yang di dalam, dia punya rasa tidak aman melihat orang lain. Ibu-ibu kalau lihat tamu datang, apa yang bisa kukeluarkan? Tenang, tenang, tenang. Betul, saudara. Kadang-kadang kita begitu. Sontak kita tuh tidak aman. Betul nggak? Pak Pendeta datang, aku ada salah apa ya? Kok dipanggil, kok didatengin? Tenang, tenang, saudara. Makanya jangan punya keterhubungan dengan dirimu sendiri saja sebetulnya belum beres, saudara. Jadi ingat di Alkitab, ada orang tua menyodorkan kanak-kanaknya kepada Tuhan Yesus. Yesus marah? Tidak. Yesus beres hubungannya bahkan dengan anak-anak yang rewel, ribut, kotor. Tapi murid-murid bilang gini, Guru, mereka ini bikin kacau pelayanan kita. No, bukan gitu caranya. Yesus merangkul dan tumpang tangan kepada anak ini. Saudara lihat, kalau istilah orang dunia, semesta itu mengalir bersama dengan engkau yang pulih. Tapi kalau engkau pulih, enggak pulih. Maaf nih, kucing di rumahmu jadi masalah. Anjing di rumahmu jadi masalah. Pembantu di rumahmu jadi masalah. Padahal masalahnya dikit di sini. Pernah dengar cerita kan? Seorang kakek yang disengin sama cucunya ditaruh terasi, saudara. Bangun tidur bawa terasi di kamar, di ruang tamu bawa terasi, di rumah tetangga bawa terasi. Dekat istrinya bau banget terasi. Ternyata dia hanya butuh kaca, saudara. Yang bawa terasi itu kumis si kakek itu. Jadi jangan bilang masalah tuh kamu, Mi. Kamu tuh, Pi. Gak tahu, aku udah kerja keras banting tulang. Untung aja masih utuh tulangku ini. Saudara, coba jangan-jangan suami-suami kita bekerja keras. Kenapa? Persis seperti Marta. Karena engkau terhubung dengan dirimu yang penuh dengan intimidasi dari istrimu. Masalahnya gini, kita menerjemahkan itu sebagai intimidasi. Harusnya itu kasih sayang. Itu motivasi untuk bekerja lebih keras kan, betul Kak Hen kan? Iya. Untuk bekerja lebih giat kan Bang Jun kan? Betul. Itu namanya sembuh. Tapi benar kan? Coba nih, Bang Anugrah, kepentok meja nih sininya. Kepentok di sini. Terus di tempat di mana dia kepentok, saya tidak pencet, cuman sentuh, salaman. Om nyakitin saya. Lah? Coba bisa diterimakan? Ada orang seperti Ayub, diintimidasi oleh istrinya. Tenang nih, engkau akan tahu siapa yang aku sembah. Berapa banyak suami-suami itu confidence dengan imannya. Sayangnya, itu sukar sekali terjadi kalau engkau tidak mengalami kesembuhan dan keterhubungan yang baik dengan dirimu. Saudara, Yesus di Getsemani itu membangun keterhubungan dengan dirinya loh. Pertama, kalau mungkin lalukan cawan ini, tapi biar kendakmu jadi. Akhirnya dia menyerah. Dia siap memikul salib. Makanya banyak orang struggle, susah karena sebetulnya dia nggak nyerah. Ya memang bagianku menderita. Ya memang bagianku harus memikul salib lebih berat. Ya memang bagianku bayarin lebih mahal. Ya memang bagianku aku bangun pagi tidur lebih malam. Tapi ada waktunya Tuhan tidak pernah tutup mata dan tidak pernah tutup telinga. Yang ditabur akan dituai. Berapa banyak orang dengan firman itu ke dalam ini kita nyatu gitu. Jadi kita nggak masalah. Seperti Stefanus dilemparin batu. Nggak takut dilemparin lagi. Dan pintu surga terbuka dan melihat kemuliaan Allah.
Itu sebabnya saudara, pemimpin-pemimpin sembuhlah dengan dirimu. Ketika engkau dikhianati, difitnah, diomongin, jelekin, dinilai segala macam, engkau dapat berespon bukan dari luka. Orang gini saudara, dia dapat menyelesaikan masalah bukan ketika dia hadapi. Dia dapat menyelesaikan masalah ketika baunya muncul, akan datang masalah. Kenapa? Karena responnya beda. Ini baru tentang hubungan loh. Kalau Anda nanti belajar lebih dalam lagi, Anda terhubung nyatu dengan dirimu. Kita tahu nih, kita akan flu, kita akan sakit, kita akan begini, kita tahu. Benar saudara. Makanya keterhubungan dengan diri kita tuh luar biasa loh. Bahkan di sisi lain, waktu Anda makin terhubung saudara, betul-betul keterhubunganmu dengan dirimu yang di dalam Tuhan itu, yang sudah pulih, yang sudah menjadi manusia baru, engkau tahu, engkau belum lihat karya Tuhan, belum lihat. Tapi engkau tahu bahwa karya Tuhan pasti akan datang dan terjadi. Karena orang yang confidence, yang punya iman, dia nggak struggle lagi dengan dirinya. Dan memang itu semuanya berproses. Itu sebabnya milikilah keterhubungan yang lebih baik. Yang pertama tuh dengan diri kita sendiri. Mari lihat ayat ini saudara. Luangkan waktulah jalan-jalan. Tinggalkan sementara urusan yang lain. Healing-healinglah saudara. Tariklah napas dalam di pegunungan. Tapi jangan pulang, turun lagi nanti. Ya kan? Haleluya. Kalau Anda berkutat terus dengan situasimu yang belum berubah, itu tandanya take a moment. Break dulu. Istirahat dulu. Lepaskan saudara kegelisahan ini. Supaya Tuhan mengisinya dengan hikmat. Coba lihat saudara, ayat yang ke-8 kita akan baca. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azarya bin Odet itu, ia yes, terus ya, Jadi ketika ayat 7 ini datang, tetapi kamu ini Asa, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Betul saudara. Betul. Jadi keterhubungan dengan diri sendiri itu penting saudara. Itu bukan selfish yang mencintai diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Bukan. Bukan. Ayat 8 dikatakan ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azarya bin Odet itu, ia menguatkan hatinya. Ingat cerita Daud di kota Ziklag? Wow, udah begitu terdesak. Pendukung-pendukungnya udah siap melempari Daud dengan batu. Karena kepedihan hati pendukung-pendukungnya. Pada semua pendukungnya itu orang-orang hebat, orang-orang tangguh. Bukan baru mengalami kesusahan. Karena mereka adalah orang-orang keluaran dari masa kesulitan di Gua Adulam. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, himpitan yang membuat mereka semua mencari kambing hitam, ketemulah namanya Daud. Dan himpitan itu memberikan pilihan sama Daud. Mau ikut larut dengan keadaan, atau membangkitkan semangatnya. Katakan membangkitkan semangat. Anda tahu? Dirimu yang sejatinya jauh lebih besar daripada apa yang engkau pikir tentang dirimu. Ini bicara juga tentang potensi talenta. Lukas 13 mencatat satu pohon ara yang 3 tahun belum didapati berbuah. Tapi ketika saudara peristiwa itu terjadi, sang pengurus kebun anggur percaya
Masih ada kesempatan. Dan tahun depan dikatakan dia bisa berbuah. Hari ini, apakah engkau hanya mempercayai luka, trauma, kemarahan, kegagalan, masalah yang terjadi di belakang? Aku memang gak cocok jadi, misalnya, jadi pelayan Tuhan. Aku memang gak cocok nih jadi singer. Aku memang gak cocok misalnya jadi pemusik. Aku memang gak cocok apalagi jadi pengkhotbah. Gak mungkin Tuhan. Tapi peristiwa yang tidak pernah terduga, Simon Petrus berkhotbah secara spontan dan menghasilkan pertobatan 3.000 jiwa, saudara. Anda tahu kalau Tuhan mendapati orang yang sudah beres dengan dirinya. Hari ini seberapa jauh Anda menanggulangi, saudara. Kebingungan sebagai sebuah signal. Kita belum nyatu dengan diri kita. Ketakutan, kekhawatiran sebagai sebuah signal. Kita tuh masih belum terhubung sepenuhnya dengan siapa kita di dalam pandangan Tuhan. Ketika engkau terhubung sepenuhnya dengan siapa engkau di dalam rencana Tuhan, dalam pandangan Tuhan, yang sekalipun belum terwujud, hikmat, iman, itu akan bekerja, saudara, mewujudkannya. Siapa yang tidak patah melihat seorang raja yang termasyhur namanya Daud ketika dia jatuh. Tapi ada waktu, Daud gak perlu memerintah, Daud gak perlu memimpin, Daud hanya perlu sembuh dari kejatuhannya. Iya, ketika dia jatuh dengan Batseba. Tapi kita tahu, akhir hidup Daud justru mencatat sebuah kehidupan yang hebat sekali. Amin. Itu sebabnya ketika kita terhubung dengan diri kita, sesuatu akan mulai, saudara, yaitu potensi. Sesuatu akan mulai, saudara, terekspresi keluar. Dari hati, kehidupan, dan diri yang percaya kepada Tuhan. Saudara, apa yang Asa lakukan itu luar biasa. Ayat yang ke-10. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jaran yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Memang kelihatannya ekstrim sekali ya. Namun tujuannya jelas, saudara. Asa itu memunculkan satu statement. Ayo kita balik kepada Tuhan. Ayo kita membangun sebuah keterhubungan yang lebih dalam, lebih baik lagi kepada Tuhan. Saya akan tunjukkan, saudara, sesuatu yang unik. Di ayat 18. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah. Ini cerita tentang Asa ya. Jadi dia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya, persembahan-persembahan kudus dirinya sendiri ke rumah Allah. Ayat 19, ini buahnya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan penuh dengan satu damai sejahtera, satu keyakinan yang teguh. Ada damai, ada sukacita, ada kebenaran turun menaungi seluruh kerajaan. Tidak ada perang sampai tahun ke-35. Tapi kita lihat sekarang di pasal 16. Ini menarik. Saya sedang berbicara tentang keterhubungan kita dengan Tuhan yang kedua. Pada tahun ke-36, 2 Tarik 16. Pada tahun ke-36, pemerintahan Raja Asa, majulah Baesa Raja Asa hendak berperang. Raja Israel hendak berperang melawan. Sekarang kita lihat, saudara, responnya nih.
Ayat 2 kita baca, 2-3. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, Terus, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. saudara, ada masa di mana Raja Asa kembali melewati ujian. Dan sayangnya saudara, bagi seorang raja berperang sebetulnya bukan satu hal yang baru. Masalahnya pada kesempatan itu, Raja Asa tidak belajar bukan hanya membangun confidence-nya. Tapi yang kedua, belajar makin teguh, lebih baik membangun keterhubungannya dengan Tuhan. Makanya saudara, kita tidak boleh hanya fokus kepada pelayanan. Fokus juga kepada progres diri kita. Tapi bukan hanya fokus dan progres kepada diri kita, tapi fokus juga kepada apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Cerita ini unik maksud saya. Waktu datanglah Baesa, Asa itu takut dan mengeluarkan emas-emas yang sebetulnya tidak boleh dikeluarkan sebagai apa? Sogokan. Orang bilang sogokan itu untuk apa sih? Supaya memuluskan jalan. Supaya keterhubungan lebih baik itu terjadi. Dan Asa melakukan itu dengan tujuan. Dia di backup, dia ditolong. Sayangnya ketika dia melakukan itu justru keterhubungannya dengan Tuhan makin lemah. Yang sebelumnya dia sudah bangun makin lemah. Ini yang saya coba sampaikan saudara. Kalau kita tidak menaruh prioritas untuk kita membangun kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, ada waktunya ujian itu rasanya terlalu berat. Tapi kalau keterhubungan kita makin dalam, makin solid, kita tahu kita sedang ditinggalkan Tuhan, itu bagus loh. Yang paling masalah seperti Simpson, tidak tahu sudah ditinggalkan Tuhan. Yang masalah lagi kalau di Alkitab seperti di Wahyu pasal 3, gereja di Sardis, dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia mati. Tapi orang bilang, oh hebat pelayanan, oh bagus, luar biasa. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan, dari sesuatu yang hidup, sekarang berubah kepada sesuatu yang lebih mengarah kepada ritual. Bagaimana jam doa kita? Bagaimana waktu pujian penyembahan kita? Ya lumayan sih om, di motor masih bisa nyanyi. Di bus masih bisa nyanyi. Kenapa di rumah? Gak ada tempat, gak ada ruangan, mengganggu orang. Atau kesiangan terus. Kok om tahu? Memang iya tahu. Saya diajari Tuhan saudara, dari masa saya masih berkantor. Kalau bangun kesiangan, sampai baju itu dibungkus, sabun itu dibungkus, alat mandi itu dibungkus. Jangan mandi, jangan ganti baju di rumah. Luangkan waktu berdoa menyembah. Sesudah itu berangkat saudara, masih aut-autan. Ini beneran loh. Karena saya takut. Jangan sampai saya demi mandi, demi ganti baju, demi siap, gak punya waktu lagi untuk Tuhan yang sebetulnya memberikan pekerjaan itu buat saya. Itu Tuhan bilang gini, lu cinta kayaknya banget deh waktu berkat mengalir. Kayaknya cinta setengah mati. Tapi waktu tantangan datang, kita mudah sekali mundur. Dan itu bukan 1-2 kali saudara. Karena saya punya satu kesimpulan dan prinsip. Lebih baik atur yang lain dengan cara yang tidak umum. Demi kita tetap punya waktu untuk Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu?
Masih punya waktu sungguh-sungguh buat Tuhan? Habis jam 5 udah harus pergi ke pasar, ya bangun setengah 5. Jam setengah 5 udah harus urus anak, ya bangun jam 4. Kalaupun hari-hari biasa doanya cuma 15 menit, hari Sabtu doanya 1 jam. Harus dong. Itu namanya cinta beneran. Beneran, saudara. Kalau hari biasa rasanya nggak punya waktu, nggak punya fokus, nggak punya kesempatan. Hari libur, doalah semalaman. Gitu ya Om? Iya. Paling tidak kalau hari libur itu Anda bangunnya jam 3 dan mulai menyembah, mulai berdoa. Bukan tidurnya lebih lama kalau hari libur, saudara. Bangunnya lebih cepat. Amin. Kalau nggak ada gitar, paling nggak bawa sesuatu untuk digendangin gitu, saudara. Dengan gambus dan kecapi, mari kita. Tuhan itu, saudara, dia melihat dari hati. Tapi bagaimana hati kita berekspresi, itu yang dia sukai. Banyak orang, aku cinta sama Tuhan. Nah, ekspresi luarmu mana? Ekspresi luarmu mana? Peluk guling? Lompat, saudara. Kalau saya udah bangun kesiangan, saya sudah bilang, nggak ada ampun. Bungkus semua. Motor itu udah nunggu di depan. Dihidupin dulu ya. Tapi saya kasih alarm. 15 menit, 20 menit. Harus. Anda pikir investasi kepada hubungan kita dengan Tuhan itu nggak berarti apa-apa? Justru sebaliknya. Kita lihat, saudara. Waktu Asa salah, lihat ayat 7-nya. Tolong seorang baca. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7. Ya. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudara, nggak selesai sampai di situ. Tuhan mau tunjukkan, aku nih nggak main-main. Lihat ayat 8-nya. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya lebih besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan. Wow. Karena engkau bersandar kepadanya. Dan bagaimana, saudara? Itu sebabnya tolok ukur kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu adalah praktek. Gak mungkin kata-kata. Gak mungkin. Praktek. Kalau Anda tidak berpraktek membangun kedalaman hubunganmu dengan Tuhan, saudara gak bisa. Ada waktunya, bahkan kalau kita hanya sebatas aku cinta, aku suka menyembah. Tapi kita nggak bisa menambah kedalaman waktu, keintiman, keteduhan kita. Sebetulnya, saudara, kita belum sampai kepada satu titik bersandar. Bersandar. Bersandar ini kedalaman hubungan yang lebih dalam. Kalau orang bersandar, itu artinya dia sudah menyerah. Dia sandar seperti Yohanes murid Yesus bersandar ke dada Yesus gurunya. Bersandar itu artinya ada sebuah kedalaman, keintiman, kepercayaan, penyerahan diri. Ayat 8 ini berkata, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Asa. Karena engkau bersandar, kalau boleh saya tambahkan, pada waktu itu, pada cinta mula-mulamu yang menggebu-gebu kepada aku. Ketika engkau menjadi raja. Tapi sekarang ketika semuanya aman, 35 tahun. Di tahun 36 terjadi peperangan. Ternyata Asa goyah.
Saudara jangan biarkan berkat justru menghilangkan akar-akar komitmen dan disiplinmu. Jangan biarkan kesibukan merontokkan akar-akar komitmen dan keteguhanmu dalam membangun hidupmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa ada waktunya pembuktian itu akan membuat engkau berbeda. Lihat ayat 9-nya kita baca sama-sama. Tuhan dengan jelas berkata begini, 2, 3, karena mata Tuhan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Mulai sekarang ini terjadi peperangan. Pada 35 tahun gak terjadi peperangan. Kekasih-kekasih Tuhan. Mari lebih jauh lagi kita lihat Yohanes pasal yang ke-15. Dari cerita Yohanes 15 ini, Tuhan mau berkata begini loh, kekasih-kekasih Tuhan. Bicara kita tinggal di dalam Dia, kita tinggal di dalam Dia. Seberapa jauh juga kita izinkan Dia tinggal di dalam kita. Itu artinya, emosi kita bukan lagi emosi daging kita. Itu artinya ketakutan kita nggak boleh ketakutan daging kita. Itu artinya, saudara, konsep-konsep kita letakkan. Sekarang Tuhan, engkau Tuhan di dalam diriku. Yohanes 15 lihat ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi connectivity. Satu kehidupan, satu dinamika, keterhubungan kita dengan Tuhan yang lebih baik, itu akan menghasilkan kehidupan dengan ekspresi yang lebih berbuah, lebih baik. Amin. Ayat 3, kamu memang sudah bersih. Itu sebabnya kamu bisa melekat dengan aku, kalau boleh saya terangkan. Ayat 4-nya, nah ini kita baca sama-sama. 2, 3, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. Saudara, banyak orang berpikir bahwa prinsip ini sebegitu mudahnya. Tapi sebetulnya bagaimana kita bisa sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia, itu dimulai ketika kita melepaskan yang lama, mengenakan yang baru. 1 Petrus pasal yang kedua. Keterhubunganmu dengan dirimu, keterhubunganmu dengan Tuhan, itu akan membuat sebuah aliran kehidupan tentang keterhubunganmu dengan sesama. Ayat yang kedua dikatakan begini. Dari ayat pertama, 1 Petrus pasal 2, ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Anda lihat bagaimana bayi bisa mengenyangkan dirinya dengan air susu ketika dia membuang apa yang selama ini, dalam ungkapan ini, memenuhi hati dan pikirannya. Karena bicara susu yang murni itu bicara tentang firman. Bicara tentang janji Tuhan, bicara tentang tuntunan ilahi. Tuhan mau memberikannya dengan limpahnya supaya kita puas. Tapi itu akan terhalangi bukan karena Dia tidak mampu membawa kita keluar dari problem, dari tantangan kita. No. Mana mungkin Tuhan tidak mampu. Mana mungkin Tuhan tidak mampu menyembuhkan kita. Mana mungkin Tuhan tidak mampu memberkati usaha kita. Nggak mungkin Tuhan tidak mampu memberkati hubungan kita. Nggak mungkin, saudara. Masalahnya bagaimana keterhubungan kita dengan Dia. Coba lihat sekarang cerita ini. Ayat 2 dikatakan begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu lebih baik. Kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sekarang buka Wahyu pasal yang ketiga. Saya berdoa dengan cerita jemaat di Sardis ini. Kita diingatkan betapa pentingnya, saudara. Kita memastikan keterhubungan kita dengan diri kita. Keterhubungan kita dalam konteks bertobat, pulih, sembuh, berdamai.
keterhubungan kita dengan Tuhan makin kokoh, makin kuat. Dan kita tahu Tuhan itu sekutu kita. Sayangnya jemaat Sardis tidak demikian. Jemaat Sardis agak mirip dengan Marta yang sibuk, saudara, dan mengabaikan yang terutama. Kita lihat Wahyu pasal 3, ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal. Ayat 2-nya sama-sama. Bangunlah. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Ayat 3-nya. Karena itu ingatlah betapa engkau telah menerima dan mendengarnya turita itu, dan bertobatlah. Karena engkau tidak berjaga-jaga. Aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, yang pertama, kita harus sembuh dengan diri kita ya. Hari ini, kita mau berharap kepada Tuhan untuk hal-hal yang indah dan baik dan besar. Yang pertama, jadilah sembuh dengan dirimu sendiri. Jadilah seperti Zakeus yang mau munculkan dirinya dari lubang ketidakberdayaannya dalam hal keuangan. Jadilah Zakeus. Jadilah Maria Magdalena yang mau ditolong waktu dia terikat, saudara, dari kenajisannya, dari dosanya. Jadilah Petrus yang mau dihampiri Yesus ketika dia menyangkal gurunya. Sembuh, pulih. Dan tahap yang kedua, pokok anggur yang penuh dengan kehidupan itu. Ketika terhubung dengan dirimu, tidak mungkin dirimu akan menjadi biasa-biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.